Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya akan share. Judulnya adalah mungkinkah kita bisa bebas dari dosa? Ya, ini karena kita sedang ada dalam masih suasana Paskah, jadi kebenaran firman Tuhan ini menurut saya penting sekali karena banyak orang berpendapat ini ya bahwa kita ini juga masih manusia yang tidak bebas dari dosa katanya ya. Seringkali pendapat ini jadi mengkompromikan bahwa orang itu berdosa. Ya, baru-baru ini saya melihat ramai sekali di media sosial mengenai ada seorang hamba Tuhan di Surabaya yang diputuskan oleh MA tetap harus menjalani hukumannya selama 11 tahun karena dosa yang dia lakukan ya. Dan saudaraku, judulnya karena dia tidak disetujui kasasinya, dia tetap dihukum. Nah, mereka berkomentar pendeta juga manusia. Dan mereka katakan supaya ya namanya juga manusia tidak luput dari dosa. Tetapi bagaimana ini saudaraku ya? Nah, itu yang kita mau coba bahas. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan sangat memerdekakan. Ya, dan apa yang kami coba alami di Semarang, saya melihat banyak jemaat Tuhan itu mengalami terobosan dalam hidupnya karena kebenaran firman Tuhan mengenai apakah kita masih manusia berdosa atau tidak, apakah kita bisa bebas dari dosa atau tidak, apakah kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ya, sehingga saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini juga akan memerdekakan setiap kita ya, sehingga kita bisa bebas saudaraku ya, mengalami kemerdekaan karena kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kita mau bahas adalah Roma 6 ayat 11 sampai 13. Ya, Roma 6 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali firman Tuhan ini karena disampaikan ya, beginilah cara memandangnya gitu. Jadi ini soal cara pandang. Karena cara pandang ini berakibat kita bisa menyerahkan akhirnya kita masih berdosa lagi atau tidak berdosa lagi. Karena soal cara pandang. Ya. Saudaraku, anak saya dulu sangat terikat dengan main game. Ya, susah sekali anak saya yang kedua ya, sampai SMA di SMA nilainya turun saudaraku, padahal dia masuk akselerasi, dia hanya 2 tahun aja SMA. Jadi nilainya jadi kurang bagus saudaraku ya. Ya, saya diminta oleh gurunya untuk memperhatikan karena dia banyak sekali kayak blank gitu katanya. Ya, kayak blank. Dan memang dia menghabiskan banyak waktunya main game. Dan banyak sekali kata-kata, ditarik HP-nya, tapi nggak bisa karena gurunya juga banyak kasih tugas melalui HP ya. Jadi susah juga ya. Jadi terakhir saudaraku, kita dapatkan kebenaran firman Tuhan ini adalah cara pandang. Bagaimana kita menjelaskan cara pandang. Dan yang luar biasa ya, bukan karena
kita tahu atau apa gitu, satu kali kita nasihati dia, nak, kamu adalah seorang pelajar. Kalau pelajar itu tugasnya belajar. Kecuali kamu mau putuskan kamu mau jadi gamers, silahkanlah main HP, main game terus saja. Katanya ada orang juga main game sukses, uangnya banyak, saya bilang begitu ya. Kita bilang begitu, dan itu ternyata mencerahkan dia. Setelah dia tahu dirinya, saya adalah seorang pelajar mestinya belajar. Ya, dia akhirnya nggak bisa diterima SNPTN, ya, tetapi dia jadi belajar keras, saudaraku, dan puji Tuhan dia bisa diterima di SBMPTN ya, di kedokteran di Undip ya. Luar biasa, dia mengalami terobosan. Kenapa? Karena berubah cara pandangnya. Nah, mengapa saudaraku cara pandang ini penting? Ya, saudaraku, Amsal 23 ayat 7 berkata, ya, cara pandang ini memang betul. Ya, penting. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita masih menerima pandangan, ya, manusia tidak luput dari dosa, itu akan melegitimasi kita jatuh lagi dalam dosa. Kita berkutat-kutat terus dalam dosa. Ya. Kalau dia pandang dirinya seperti gambar ini positif, dia akan positif. Sementara kalau dia pandang dirinya negatif, akan menjadi dia negatif. Itu kata firman Tuhan Amsal 23 ayat yang ke-7. Jadi ketika anak saya berpendapat, saya ini seorang pelajar, saya harus belajar, berarti karena pelajar itu tugasnya belajar. Kecuali saya mau gamers, kerjanya game. Dan puji Tuhan dia bisa bebas. Dan saya percaya begitu juga orang percaya. Tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, beginilah kamu memandangnya, bahwa kamu gitu ya, dan seterusnya ya. Saudaraku, cara pandang ini begitu penting. Ya. Karena cara pandang orang itu tadi merasa dia manusia biasa yang tidak luput dari dosa, itu yang membuat dia terus menjadi bulan-bulanannya si jahat. Dia terus tinggal di dalam dosa. Berdosa, bertobat lagi, berdosa, bertobat lagi. Begitu terus bulan-bulanan. Dan itu bahaya sekali. Ya, itu bisa nanti saya akan bagikan betapa luar biasanya bahayanya orang yang terus mengerjakan dosa, tinggal di dalam dosa. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita mau belajar? Cara pandang apa yang kita harus ubah supaya kita tidak berdosa lagi? Supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Supaya kita menjadi manusia yang menang terhadap dosa. Tentu bukan maksud saya jadi kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, yang membuat kita berdosa adalah kita terikat dengan dosa itu. Ya. Terjatuh, bangun jatuh lagi gitu. Ya. Jadi seperti halnya misalnya orang merokok gitu ya. Orang perokok tidak akan bisa dia berhenti merokok. Ya. Beberapa waktu lalu ya, saya bersama rekan perokok gitu ya, saudaraku, kami pergi ke Singapura, saudaraku ya. Wah, dia menderita sekali. Saat rapat dia keluar. Di luar ternyata banyak larangan merokok. Dan dia cerita, waduh, menderita sekali di Singapura ini, tinggal di Singapura katanya. Di hotel tidak bisa merokok. Di toiletnya nggak bisa merokok. Hanya disediakan tempat-tempat khusus tempat merokok. Di luar itu tidak bisa merokok. Dan dia menderita sekali. Dia nggak bisa keluar. Ya, kasihan sekali hidupnya. Kenapa? Dia terikat dengan rokok. Kalau saya tidak merokok, bebas dari rokok, tetapi apakah mungkin saya merokok? Bisa saja, kalau saya mau.
Yang tadi bedanya teman saya itu, dia tidak bisa tidak merokok. Dia pasti merokok. Tetapi saya mungkin saja bisa merokok. Saya punya pengalaman dulu ya, sebelum bertobat, saya perokok. Tetapi sejak bertobat, tidak merokok lagi. Dan memutuskan untuk saya pilih tidak merokok. Begitulah harusnya kita memandang dosa ini. Begitulah kebenaran mengenai dosa ini. Ya, sejak Yesus mati di kayu salib, tabiat dosa kita, manusia berdosa kita itulah yang di kayu salib. Itu kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kita bisa menjadi manusia yang baru, sehingga kita dilahirkan manusia yang baru, yang bebas dari dosa. Kita bisa berdosa, betul, tetapi kita tidak akan selalu jatuh lagi karena tabiat itu. Sesungguhnya tabiat kita sudah diubah menjadi baru. Nah, bagaimana memandangnya? Itu tadi saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan ini tadi ya. Cara pandang yang pertama, banyak orang tadi merasa dia manusia berdosa, ya. Jadi dia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi tidak mungkin gitu. Ya, saya sudah mati bagi dosa. Saya yang lama, Oscar yang lama sudah ikut dipakukan di kayu salib, sudah mati. Oscar yang sekarang adalah Oscar yang sudah lahir baru, lahir bukan yang lama lagi. Galatia 2 ayat 20 juga menjelaskan itu ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita sudah mati terhadap dosa. Kita manusia baru. Kita sudah ditebuskan. Jadi setiap kita harus betul-betul mempercayai ini. Ya. Saya punya karakter yang gampang sekali marah. Ya. Dan selama saya berpendapat, saya orang Batak, memang ngomongnya keras, memang mudah marah, saya begini orangnya, saya orang dominan, saya orang orang kolerik katanya kalau dari personality ya. Wah, dominan driver. Waduh, jadi saya kerjanya kalau bisa semua aman, kalau enggak marah-marah. Selama saya berpendapat begitu, saya akan jatuh. Tetapi ketika saya ingat sekali waktu belajar dari waktu kuliah ya. Ya, dijelaskan betul itu ya. Ya, bahwa ternyata betul kalau kita masih menganggap personality kita inilah harga mati untuk kita. Kita lahir memang personality-nya begini, nah kita akan susah. Tetapi Yesus sudah mati untuk kita mengganti personality kita. Mungkin masih ada dominan drivernya, tetapi oleh personality-nya Yesus Kristus, lambat laun akan dikikis. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi seperti Kristus. Ya, betul mungkin masih ada tegasnya, tetapi akan dengan kasih. Ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita ubah cara pandang kita bahwa kita bukan lagi manusia berdosa. Kita tidak hidup secara daging lagi. Sejak kita menerima Yesus, kita ini adalah hidup secara roh. Makanya Rasul Paulus katakan, hiduplah secara roh, bukan dengan kedagingan kita. Memang betul kita masih tinggal di dalam daging ini, makanya kita harus matikan semua yang bersifat kedagingan ini. Kita harus mau dipimpin oleh roh kita. Maka kita akan bebas dari dosa ini. Dan kita akan powerful sekali. Luar biasa, saudara. Nah, yang kedua adalah, tetapi katanya, serahkanlah dirimu kepada Allah
sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Wah, ini penting sekali, saudaraku. Ya, untuk kita bisa tidak melakukan dosa, lakukan kebenaran. Nah, cara melakukan kebenaran itu katanya dengan cara pandang, serahkan dirimu, menyerahkan diri kepada Tuhan itu, cara pandangnya adalah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Apa ini, saudaraku? Coba, saudaraku, ada banyak orang, ya, ada di kita di Semarang, saudaraku, dia sudah kanker, saudaraku, ya, kanker stadium 3B, ya, lalu dia harus kemo, di kemo katanya dan operasi, lalu dia mulai merasakan sakit yang luar biasa, dan ketika kami kunjungi dia berkata, ya, Tuhan, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, dan memang seringkali begitu, ya, orang-orang yang hampir dipanggil Tuhan ini, ya, langsung dia mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan betul banyak orang, saudaraku, ya, orang-orang yang sepertinya yang karena ada menanggung penyakit yang luar biasa, lalu dia mau jadi hamba Tuhan luar biasa, ya. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan luar biasa, ya. Kenapa? Karena dia tadinya bukan lagi dia bisa selamat gitu, ya, dan mendapatkan hidup yang baru katanya, ya. Nah, saudaraku, sebenarnya setiap kita harusnya sudah mati. Kita ini sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena kematian Yesus, kita dihidupkan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Galatia 2:20. Saudaraku, ya, setiap kita tidak perlu harus sampai sekarat dulu. Jangan sampai kita harus sekarat dulu supaya kita nanti merasa, wah, saya mau persembahkan hidup saya Tuhan. Gitu. Kalau aku diberi kesempatan hidup gitu. Karena setiap kita sebenarnya sudah mati. Tidak perlu harus tunggu nanti kena penyakit, ya. Ya. Kita sudah mati, serahkan dirimu sebagai orang yang dahulu mati, sekarang hidup. Kalau ini yang terjadi, saya percaya, saudaraku, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa, bisa menang, mengalahkan kedagingan kita. Ya. Saya teringat, saudaraku, ya, saya ada paman, saudaraku, ya, ada paman merokoknya luar biasa, ya, ya, bukan hanya 1 bungkus, 2 bungkus, tetapi main 1 pak, 2 pak sehari, ya, 1 pak, 2 pak sehari. Ya, saya diminta oleh bibi saya untuk menasehati, karena dia bilangin, kayaknya kalau kamu berenya yang sangat dihormati, dia kagum sama kamu, Pak Pendeta, katanya. Nah, jadi waktu saya bilang, iya paman, ini ya sudahlah paman, sudah banyak sekali nih uang yang dibakar ini, gitu, saya bilangin, supaya sehat juga. Lalu dia bilangin, tunjukkan di dalam Alkitab sama saya merokok itu berdosa. Gitu dia bilanginnya. Ya jawabnya begitu, ya. Ya walaupun kita sudah jelaskan, ya dia bilangin tetap. Tapi kan tidak ditulis merokok itu dosa, nggak ada. Semua itu penafsiran, kata dia. Wah susah lah, ya. Nah apa yang terjadi? Dia masuk rumah sakit, lalu paru-parunya rusak luar biasa. Ya, dokter cuma nasihatinya begini, Pak, kalau mau cepat mati, silahkan tetap merokok. Tetapi kalau mau hidup lagi, berhenti merokok. Dia langsung bisa berhenti. Kenapa? Urusan mati. Dia berhenti. Ya, dia langsung bisa berhenti. Luar biasa. Mengapa, saudaraku? Karena urusan mati. Kalau kita juga memahami tadi pandangan ini, tadinya saya sudah mati, apapun, saudaraku, harganya kita akan bayar. Akan kita bayar.
Karena apa? Hidup itu luar biasa harganya. Menjadi hidup luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Menjadi hidup yang luar biasa. Kita bisa tanggalkan semua demi hidup. Supaya kita bisa hidup, apapun itu, kita relakan demi kita bisa hidup. Jadi dosa-dosa gampang. Ya, semua apa ini nggak boleh katanya. Oh, gampang. Kenapa? Karena urusan hidup. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Mengapa begitulah memandangnya. Menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kalau itu yang terjadi, kita akan bersemangat luar biasa. Ya, saya melihat banyak di pelayanan di Semarang, orang-orang yang menyadari hidupnya tadinya luar biasa, saudaraku. Ya, diberi luar biasa jahat gitu, diberi kesempatan menerima keselamatan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Benarlah perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau ada orang katanya, ya, waktu dikasih tahu, saudaraku, Yesus, ya, waktu diprotes, ada Maria Magdalena mencurahkan minyak narwastu yang mahal ke kaki Yesus. Murid-murid itu berkata, wah, kamu nggak tahu itu siapa, itu kok bisa begini? Kenapa buang-buang minyak wangi yang begitu mahal? Ya, dia berkata, ya, kepada murid itu, aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Tetapi orang ini terus mencium kakiku. Kenapa? Dosanya yang besar diampuni. Kita harus memandang bahwa betul harusnya kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Dan itu yang membuat kita kan powerful sekali, saudaraku. Menanggalkan semua dosa dan berlari-lari kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, yang ketiga, saudaraku. Cara pandang yang ketiga. Ya. Tinggal di dalam dosa itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Ya. Mengapa, saudaraku, ya? 1 Yohanes 1 ayat 5b sampai 7 saya bacakan untuk kita semua. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, maksud dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata kalau kita katanya tinggal di dalam dosa, tidak mungkin kita bersekutu dengan Allah. Tidak mungkin. Kalau kita katakan, enggak kok, nggak apa-apa kok, saya begini. Wah, kamu berdusta. Kamu berdusta. Sebab dosa tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, ya, kita karena baru saja merayakan Paskah, ya. Ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, dia berdoa begini, ya. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Banyak orang menafsirkannya, apa yang dimaksud oleh Yesus, cawan itu adalah kematiannya. Ya. Tetapi itu tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Itu tidak alkitabiah. Sebab sejak semula Yesus datang ke dunia ini untuk mati. Jadi tidak mungkin dia berkata, lalukan kematian ini daripadaku. Dan dia jelaskan itu di Yohanes, ya. Ya. Dia betul-betul selalu katakan, saudaraku, ya, biji gandum itu harus mati supaya dia bisa berbuah banyak. Ya, aku datang supaya mati, gitu, ya. Tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi tidak mungkin. Bahkan dia tegaskan juga, ya,
Apa yang mau saya katakan katanya, tidak mungkin aku berkata kepada Bapa itu supaya aku jangan mati. Tidak bisa. Ada juga yang menafsirkannya, oh itu soal penyiksaannya, karena menderita luar biasa. Dia akan menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Oh enggak, no, no. Coba lihat di kitab Yesaya, dinubuatkan bahwa dia harus menderita. Dia akan menderita sangat, bahkan digambarkan seperti anak domba katanya yang dibawa kepada pembantaian. Dan dia tidak membuka mulutnya sedikit. Jadi tidak mungkin itu. Apa yang membuat dia sampai berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku? Ya teriakannya itu. Waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa, dia menanggung semua dosa. Allah itu, kealahannya harus meninggalkannya. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Terpisah dari Allah adalah hal yang luar biasa. Menderita luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dia begitu, mengapa kalau kita terpisah dari Allah, ya karena dosa, ya akan menjadi satu penderitaan, ya. Yohanes 15 ayat 6, saudaraku ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau sebelumnya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahayanya, menderitanya, dia menderita itu bukan karena sakitnya, karena dia nggak ada sedikit pun keluhan mengenai sakitnya, ya. Dia disiksa, kalau kita lihat film The Passion of the Christ itu, nggak ada sedikit pun dia menyampaikan rasa penderitaannya. Yang dia ada menderita adalah saat dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Karena keterpisahan dengan Allah itu. Kenapa dia bisa terpisah? Karena menanggung dosa. Dan memang itu kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat jauh antara kita dengan Allah, yang menjadi jarak pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Dosa itu membuat kita, hubungan kita dengan Allah rusak. Nah, kalau rusak, bagaimana? Akibatnya apa? Alkitab berkata, kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan kita, kita tidak nempel pada pokok anggur itu, kita tidak bersekutu dengan Tuhan kita, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada gunanya. Tidak berguna. Kita tidak berguna. Bahkan kalau dilambangkan sebagai ranting itu, tidak ada gunanya. Lalu dibuang, dikumpulkan orang menjadi kayu api, menjadi kayu bakar. Ini penting sekali. Nah, banyak orang mengira pandangannya adalah dah apa-apa. Itu yang di Roma 6 itu ya. Karena ini zaman kasih karunia, jadi tidak apa-apa gitu. Ya tentu memang Tuhan sangat-sangat baik sehingga nggak berdosa kita langsung dihantamnya, saudaraku ya. Tetapi ingatlah, ya Alkitab juga katakan apa yang ditabur akan dituai. Jadi jangan berpendapat bahwa tidak apa-apa berdosa. Hukumannya berat, bahaya sekali. Konsekuensinya sangat berat. Nah, kalau kita mengerti betul ini konsekuensinya, wah kita juga akan bisa bebas dari dosa. Ya. Jangan mengira ya dosa ini karena dilihat orang apa tidak. Nah, seringkali kalau ada pelawak itu yang berkata ya, Cah Lontong itu berkata, katanya ada pejabat berkata,
kenapa pejabat itu senyum-senyum aja katanya, walaupun sudah dipakai baju kuning, karena dia bilangin, enggak apa, ini saya karena musibah saja, saya ketahuan, sedangkan yang lain itu tidak ketahuan. Jadi yang membuat koruptor atau tidak adalah karena yang satu sama dengan koruptor karena dia ketahuan, sedangkan yang tidak ketahuan bukan koruptor. Tetapi kalau bagi Tuhan, semua ketahuan. Tidak ada yang tidak ketahuan ya. Semua pasti akan jelas dilihat dia. Jadi mari kita, saudaraku, ubah cara pandang kita. Bukan karena dilihat orang baru kita melakukan yang benar. Tetapi karena dilihat Tuhanlah kita selalu melakukan yang benar. Kalau cara pandangnya begini, pasti kita akan menghindari dosa. Jadi ada tiga saudaraku, tiga hal yang harus kita ubah. Kita ubah cara pandang kita. Pertama mengenai keberadaan kita, identitas kita. Identitas kita di dalam Tuhan ini adalah orang-orang yang merdeka dari dosa, bebas dari dosa. Kita sudah dilahirkan baru. Benih ilahi ada pada kita. Tapi Pak Pendeta, kalau orang itu jatuh bagaimana? Ya bertobat, saudara. Datang kepada Tuhan. Tapi karena dia sudah berpendapat dia manusia baru, dia tidak seharusnya jatuh dalam dosa, akan beda, saudaraku, akibatnya. Beda sekali. Yang kedua adalah serahkan dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati. Jangan merasa kita melayani Tuhan sebagai satu kewajiban. Menjadi satu yang parah, yang parah kalau sampai ada pekerja Tuhan berpendapat gitu ya. Waduh, saya sudah syukur mau melayani. Gimana kalau enggak? Orang lain nggak ada. Kok tugas saya itu terus gitu misalnya ya. Ada orang yang begitu, saudaraku ya. Dan saya harus jelaskan betul sama dia itu kesempatan luar biasa. Ya. Tapi banyak orang melayani Tuhan, ya menjadi satu menjadi satu kedudukan. Wah, ini padahal dia harusnya memandangnya, kita ini tadinya sudah mati, lalu diberi kehidupan. Itu akan mudah membuat kita meninggalkan semua penghalang untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Dan apa yang saya rasakan, saudaraku ya, mengapa saya melayani Tuhan? Ya, karena saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa ya. Ya, saya waktu mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan itu, saudaraku ya, saya ingat sekali itu kita ibadah Padang itu ya, Bang Rahmat yang khotbah itu ya. Saya menyerahkan diri saya ya, dan uniknya cuma saya dulu yang didoakan. Yang menyerahkan dirinya cuma saya waktu itu. Ya kayaknya jadi saya percaya itu jadi ibadah spesial untuk saya itu. Tuhan begitu mengasihi saya. Nah, kenapa saudaraku ya? Jadi waktu saya tingkat 1, ya orang tua ibu saya meninggal. Jadi saya sangat terpukul dan saya pikir dunia akan gelap sekali. Dunia akan gelap sekali dan masa depan saya akan hancur. Jadi saya sudah bekerja di tukang fotokopi, saudaraku. Ya, saya bilang sama tukang fotokopi yang sering saya fotokopi, "Ko, saya ini mahasiswa IPB, ini kartu mahasiswa saya perlu makan. Bolehkah saya kerja di sini membantu Koko untuk fotokopi?" Dia kasih, saudaraku. Jadi saya bisa makan. Ya, 2 minggu tidak kuliah, saudaraku. Tetapi ya, yang luar biasa, Bapak Rektor yang ngajar saya tidak tahu ada rektor yang ngajar, saudaraku, panggil yang namanya Oscar Pakpahan ini. Di mana orang kenapa nggak kuliah?
Karena menurutnya tidak ada mahasiswa yang berani absen dari kalau dia kasih kuliah. Kok bisa-bisanya Oscar ini berani ya 3 kali tidak kuliah. Cari gitu. Di semua fakultas dikasih pengumuman. Singkat cerita, akhirnya saya datang, minta maaf, saya kasih tahu keadaan saya, lalu dia kasih saya beasiswa. Ya. Dia kasih saya beasiswa, kamu tetap kuliah. Kamu saya kasih uang, dia urusin beasiswa saya, beasiswa Super Smart, saudaraku ya. Dan ketika dia katakan itu, saya ingat nasihat ibu saya. Sebenarnya dulu saya sudah bilang sama ibu saya supaya saya tidak kuliah karena melihat kondisinya. Ibu saya sudah sakit-sakit, dia bekerja begitu rupa, ya tidak mungkin rasanya saya kuliah dia biayai. Tetapi dia bilang pada saya, ingat nak, bukan saya yang kau pandang, tapi Tuhan saya yang besar. Ibu saya cinta Tuhan luar biasa, ya setiap pagi berdoa untuk kami semua anak-anaknya. Ya, dan gara-gara itu saya juga jadi susah percaya sama Tuhan, karena saya lihat ibu saya ini kasihan sekali. Jam 3 pagi dia berdoa untuk kami semua, tapi kami tetap miskin. Jadi saya kayak sakit hati sama Tuhan. Tetapi pada waktu dosen itu, rektor itu berkata, kamu saya kasih uang, saya suruh kamu tetap kuliah, ini saya urus beasiswamu, tetaplah kuliah. Minggu depan kita ada ujian, kamu harus belajar. Itu luar biasa, saudara. Dan itu menemplak saya datang pada Tuhan, ya. Lalu saya cari orang-orang persekutuan yang ngajak-ngajak saya bersekutu itu ikut persekutuan, saudaraku. Jadilah saya ikut di PMG waktu itu ya dulu masih persekutuan mahasiswa untuk wilayah ELA ya namanya ya, misi ya. Wow, itu luar biasa dan sejak itu saya serahkan hidup saya. Kenapa saya serahkan hidup saya? Karena itu tadi, saya tadinya masa depan saya hancur, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan berkali-kali saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, meneguhkan saya bahwa saya adalah anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Ya, wow, luar biasa, saudaraku. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan, mari alamilah kemerdekaan di dalam Kristus. Alamilah, saudaraku ya, merdeka dalam dosa ini. Merdeka dari dosa, engkau akan lihat hidupmu akan luar biasa. Tadi saudaraku, di sisi negatifnya orang yang karena dosa akan terpisah, tetapi positifnya kalau kita tinggal di dalam Tuhan katanya. Kalau kita baca Yohanes 15 itu, ya akulah pokok anggur, barang siapa tinggal di dalam aku katanya dia akan berbuah banyak. Ketika kita hidup dalam kekudusan, menjaga diri kita, kita merdeka dari dosa ini, engkau akan lihat buah-buah yang luar biasa. Ya. Saya melihat saudaraku, ada banyak di pelayanan yang hidupnya gitu-gitu saja, ternyata karena dia ada dosa. Ya. Tetapi setelah dia dimerdekakan, wow, sesuatu terjadi saudaraku. Luar biasa, kehidupannya menghasilkan buah. Tidak bisa ndak, saudaraku. Kalau tinggal di dalam Tuhan, pasti menghasilkan buah. Ya, mengalami terobosan-terobosan, ya, dan akhirnya berdampak kepada banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi alamilah kemerdekaan di dalam Kristus ini. Ya. Dosa tidak berkuasa lagi. Alami kebangunan rohani dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara.